Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mi'raj yang dimuliakan Allah, para saimin wa saimat, huyikum jami'an bitatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berkah di bulan Ramadan kita masih bisa berkumpul online ya, di taman surga, begitu hadisnya. Jadi taman-taman di mana orang-orang banyak menyebut nama Allah, banyak belajar ilmu ya. Insyaallah inilah taman-taman surga online insyaallah. Hari ini saya dapat amanah ya dari pengurus untuk menyampaikan apa yang disebut dengan cinta, rahasia cinta tak bertepi, begitu ya. Ini judulnya memang menarik karena masalah cinta. Ya, hari ini umat Islam ya umumnya itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang Barat tentang apapun, gitu ya, tentang keluarga, tentang bahagia, tentang cinta, tentang kehidupan, bahkan tentang tentang akhirat, gitu ya. Jadi walaupun kita Muslim ya, kita mengaji, membaca Al-Quran, kita tilawah, bahkan kita menghafal Al-Quran, gitu ya. Tapi cara pandang kita, world view kita itu banyak mengalami intrusion ya, cara pandang Barat, gitu ya. Misalnya tentang bahagia sering diartikan sebagai kesenangan, sepakat ya. Cara pandang yang salah akan mengakibatkan tindakan yang salah ya, istilahnya wrong action, gitu ya, atau jadi loss of adab kalau Profesor Rakib Alatas sebutnya begitu. Confusing in knowledge ya, kebingungan tentang ilmu, tentang makna-makna kunci dalam kehidupan nanti menyebabkan kebingungan dalam tindakan ya. Akhirnya ujung-ujungnya the loss of adab, gitu ya. Misalnya tadi contoh kebahagiaan, misalnya bahagia itu sering diartikan sebagai kesenangan, gitu ya. Akhirnya apa? Banyak keluarga itu menganggap bahwa capaian keluarga itu adalah kesenangan, gitu ya. Ukurannya adalah materi tentunya ya, tercapainya harta, rumah, gitu ya. Dan yang membuktikan apa? Ketika itu semua tercapai, gitu ya, kemudian hampa. Sepakat nggak? Tercapai hampa, nggak tercapai juga hampa, begitu ya. Karena apa? Di Islam itu yang disebutnya dengan dunia itu dia sangat menipu sifatnya, gitu ya. Maka Allah tidak melarang umat Islam untuk kaya ya, berkuasa, tenar, begitu ya, tapi jangan jadi tujuan. Ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan ya, maka yang terjadi adalah kehampaan dan kekosongan, gitu ya. Maka sejak awal-awal, gitu ya, Islam sudah menekankan ya, jangan menjadi ukuran itu mulia dan hina itu dari ukuran-ukuran harta, tapi dari contribution kita kepada umat ya, apa yang mau kita tolong dari umat dan seterusnya. Itu contoh, begitu ya. Rasul dengan sederhana pernah bilang begini, bahagia itu empat, kata Rasulullah. Yang pertama adalah istri yang salihah ya, yang kedua adalah tetangga yang baik, gitu ya, jamaah yang baik, tetangga yang baik, yang ketiga adalah kendaraan yang cepat, yang keempat adalah rumah yang lapang, gitu ya. Perhatikan dari empat hal ini, ternyata yang dua itu adalah unsur stabilitas ya. Ya, stabilitas itu apa ya? Dua. Pertama apa tadi? Tetangga yang baik dan istri yang solihah, ini unsur stabilitas, tidak bisa berubah, gitu ya. Sementara kendaraan yang cepat dan rumah yang lapang ini adalah unsur dinamika. Maka nanti kita akan bahas hari ini ya, bahwa bicara tentang apapun di dunia ini selalu bicara dua, ada unsur stabilitas, ada unsur dinamika. Bagi umat Islam unsur stabilitas jelas, clear ya. Unsur stabilitas adalah yang pertama kitabullah, yang kedua adalah fitrah, gitu ya. Yang ketiga tentu saja Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, sebagai sandaran tertinggi. Nah, kitabullah dimaksud adalah tadi ya, makna-makna kunci dalam kehidupan itu harus bersandar kepada wahyu, kepada kitabullah. Nanti unsur dinamikanya apa? Ya tentunya harus ada proses menumbuhkan, merawat ya, terus kemudian komitmen ya, agar nanti mencapai apa yang Allah maksud dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, hari ini misalnya kita mau bahas tentang cinta, gitu ya. Cinta menurut Barat apa? Cinta menurut Barat itu rasa suka, gitu ya, sebagai fisik, gitu ya, semata, atau pikiran atau perasaan. Dan ketika rasa suka ini sudah terpuaskan, ya maka pupuslah apa yang disebut dengan cinta, gitu ya. Teman saya menulis dalam artikelnya tentang dia mengatakan begini, katanya pernikahan itu katanya akan mengalami kejenuhan ya. Jadi cinta itu dalam pernikahan akan mengalami kejenuhan pada tahun keempat, tahun kelima, gitu ya. Kemudian sisanya adalah kebosanan yang panjang, begitu. Ternyata ini relevan dengan data statistik ya, bahwa perceraian di Indonesia itu hari ini mencapai angka 395.000 perceraian per tahun. Jadi perharinya orang bercerai itu 1.200-an, dan per jamnya orang bercerai itu 50 keluarga bercerai. Sejak sahur tadi ya sampai sekarang mungkin udah sekitar 2 jam kali 50, 100 keluarga udah bercerai sejak kita sahur tadi.
Nah ini katanya statistik terbesar mengatakan perceraian terjadi di tahun ke-5 dan tahun ke-10 ya. Jadi cocok tuh dengan referensi barat bahwa tahun ke-4 itu adalah jadi cinta mengalami kejenuhan gitu ya. Pertanyaannya benarkah seperti itu? Bisa jadi benar gitu ya kalau referensi tentang cinta adalah rasa suka dan rasa senang gitu kan. Karena fakta dan data dalam konsep Islam itu tidak menunjukkan kebenaran ya, bahkan bisa menunjukkan penyimpangan. Sepakat ya? Misalnya begini, di satu kampung misalnya ditemukan bahwa ada 4 jenis kelamin misalnya, ya LGBT gitu ya, ada lesbi, ada gay, ada bisex gitu ya, ada transgender, ada normal 5 misalnya. Itu statistik begitu menyebutkan. Apakah itu menyatakan bahwa kampung itu bahwa Allah ciptakan manusia dengan 5 jenis kelamin? Kan tidak gitu ya. Fakta dan data tidak menunjukkan kebenaran ya, tapi yang menunjukkan kebenaran adalah unsur stabilitas dalam Islam, yaitu apa? Al-Qur'an, fitrah ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Al-Qur'an ya, kitabullah, Al-Qur'an dan hadis itu tidak pernah mengatakan ada jenis kelamin ketiga dan keempat gitu ya. Dan kalaupun ada di Al-Qur'an ya, kaum Sodom itu kaum yang dikutuk ya, karena dia menyimpang dari fitrah manusia. Ya, syariah itu tentang pernikahan itu pasangan yang berbeda jenis, nggak ada pernikahan sejenis gitu ya. Jadi kalau ada pernikahan sejenis itu sudah melanggar syariah, dan Allah tidak menjadikan manusia itu kelaminnya tuh ambigu, enggak ya, laki ya laki, perempuan ya perempuan. Ada orang-orang yang memang dilahirkan dengan mohon maaf ya, alat kelamin ganda begitu ya. Nah ini secara syariah harus dimusnahkan salah satu yang tidak dominan, itu disebut dengan bencong sebenarnya. Jadi bencong sendiri sebenarnya bukan gay, lesbi, bukan. Bencong itu orang yang lahir dengan kelamin ganda dan harus dimusnahkan salah satu. Nah jadi referensi kita adalah kitabullah. Kalau kitabullah bilang nggak ada ya nggak ada begitu ya, walaupun statistik mengatakan begitu. Dan kalau hari ini perceraian itu tinggi di tahun ke-5, tahun ke-10 ya, jangan-jangan umat Islam hari ini tidak bisa memaknai makna cinta. Saya banyak menangani pasangan-pasangan yang, saya menangani family life coaching ya, berbasis fitrah. Pasangan-pasangan yang semangat untuk maju, ada pasangan juga yang semangat untuk bubar gitu ya. Nah, pasangan semangat untuk bubar biasanya mereka mengatakan, kami sudah ada tidak kecocokan lagi Pak Ustadz ya, kami sudah ada tidak cinta, rasa hambar dan seterusnya. Saya bilang, waktu nikah dulu ada cinta nggak? Ada gitu. Anak berapa sekarang? 2. Anak itu buah nafsu apa buah cinta gitu ya. Tapi sekarang kami sudah nggak ada lagi rasa-rasa itu gitu. Lalu saya bilang, cinta itu definisi Anda apa? Nah mereka mengatakan cinta itu dulu kami ketemu di kuliah, lalu kami saling suka, lalu kami merasa cocok, lalu kami menikah. Nah cinta yang disandarkan hanya dengan definisi paling sederhana adalah cinta yang rapuh gitu ya, tidak stabil dia. Maka penting dalam Islam itu untuk merujuk kepada makna-makna cinta yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita stabil gitu ya. Maka seorang ulama mengatakan cinta itu adalah gitu ya, itu bukan sekedar rasa suka. Ya, saya kutip dari ucapan Profesor Naqib Alatas tentang kebahagiaan gitu ya. Tapi saya ambil dari perspektif cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar rasa suka, rasa senang yang akan segera berakhir ketika pikiran, perasaan, tubuh mengalami terminal kepuasan. Itu bukan cinta tuh. Tapi cinta, kata beliau, adalah suatu kepastian dan keyakinan akan kebenaran tertinggi, stabilitas. Jadi cinta itu harus dirasakan sebagai sebuah, ini adalah cinta ilahi gitu ya. Maka dalam Islam itu penting merasakan tentang unsur stabilitasnya, bahwa cinta kita tuh cinta ilahi ya, bukan cinta syahwati gitu ya. Maka di surat An-Nisa itu kan disebutkan ya, ada cinta imani, cinta syahwati ya gitu ya, hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanantir dan seterusnya. Allah mengarahkan kita kepada cinta ilahi, jangan cinta syahwati begitu. Jadi cinta itu yang pertama itu ya, jadi harus disadari sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran tertinggi gitu ya. Maka orang-orang yang berhijrah karena ingin nikah itu disebut oleh Allah ya di bab niat di awal-awal hadis arba'in itu ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Begitu kan? Dia hijrah untuk itu ya, sia-sia. Tapi faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fakanat hijratuhu wa rasulihi gitu ya. Jadi barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah selalu memperbaiki orientasi kita ya tentang kehidupan. Agar apa? Karena kita bahagia gitu ya. Jadi tadi salah pandang tentang cinta, salah semua dalam menghadapi rumah tangga dan seterusnya gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang sudah mulai hambar cinta pada istrinya, coba dicek ya, jangan-jangan kita salah pandang tentang kata cinta begitu ya. Jadi pertama itu keyakinan bahwa ini pilihan saya cinta ilahi gitu ya, bukan hanya cinta syahwati. Yang kedua, ada tindakan, ada komitmen untuk memenuhi kepastian itu gitu ya. Itu disebut dengan dinamika. Maka cinta itu kata kerja bukan kata sifat.
Ya, ada seorang pakar datang ke beliau, orang yang, Pak, saya udah nggak cinta lagi sama istri saya. Terus saya harus gimana? Ya cintailah istri Anda. Ya saya udah nggak cinta, cintailah, karena cinta itu kata kerja kan, bukan kata sifat. Jadi perlu ada unsur dinamika. Jadi tadi dua unsur ya, stabilitas dan dinamika gitu ya. Dinamika ini adalah komitmen untuk memenuhi tindakan atas keyakinan ya bahwa itu adalah cinta ilahi. Nah gitu Bapak Ibu ya, mungkin pelan-pelan kita pahami itu ya. Dan kepastian adalah keadaan kesadaran alami terhadap apa yang permanen dalam diri manusia. Jadi permanen, ini fitrah kan. Jadi fitrah itu kata Allah, la tabdila li khalqillah, tiada perubahan. Rasa cinta itu fitrah. Gitu ya. Nanti penghalangnya adalah perasaan-perasaan sifatnya ego gitu ya. Terus syahwat itu penghalang-penghalang dari cinta itu ya. Maka dalam Islam nanti musuh fitrah itu cuma dua. Kalau nggak lebay, lalai gitu ya. Kalau nggak obsesif ya, dia ghaflah gitu ya. Nah, ketika kita mencintai pasangan kita, kalau kita memang karena obsesif bukan karena Allah ya, karena ingin dunia, materi, itu jadi kacau nanti. Atau kita lalai gitu ya, tidak merawat cinta, itu juga kacau. Ya, makanya Allah mengatakan di sebuah ayat gitu ya, orang-orang yang waman aghfalna ya an zikrina, orang-orang yang lalai daripada kami, dari ingat kami gitu ya, maka kami akan lalaikan mereka. Lalu kemudian mereka ikutin hawa nafsu mereka, lalu Allah mengatakan wa kana amruhu furuto, dan menjadi berantakanlah hidupnya gitu ya. Jadi penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu, unsur stabilitas dan dinamika ini dalam pernikahan. Ini sebenarnya teori-teori yang sifatnya filosofis ya, karena alam semesta ini pasti cerita tentang dua hal tadi. Ada stability, ada stabilitas, ada dinamika. Teman-teman di Malaysia nyebutnya dynamic stabilism ya gitu. Itu berlaku untuk mikrokosmos maupun makrokosmos. Di inti atom gitu ya, atom itu ada inti atom yang stabil dan ada yang mengembang gitu kan. Di semesta juga sama kan, ada intinya, ada yang bergerak begitu. Di sejarah juga sama, ada hukum tetap dalam sejarah, ada hukum bergerak dalam sejarah gitu ya. Maka kita belok sedikit ngomongin sejarah. Maka ketika memahami sirah nabawiyah untuk diterapkan di masa kini, maka kita harus pandai memisahkan dua hal tadi ya, mana ya hukum tetap, mana hukum bergerak gitu ya. Maka dalam Islam itu nanti ada yang sifatnya thawabit, ada yang mutaghayyirat ya, ada yang berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat, ada yang thawabit ya, yang kokoh gitu, yang nggak akan bergerak ya, nggak akan berubah. Nah, ini dua hal ini penting dalam kehidupan, stability dan dinamika. Maka dalam pernikahan juga begitu. Jadi kepastian itu adalah kesadaran kita. Jadi bukan nggak sadar, kesadaran alami, fitri gitu ya, terhadap apa yang permanen dalam diri manusia yang dirasakan oleh organ kesadaran spiritual rohaninya, yaitu hati. Nah gitu. Maka kenapa dalam Islam itu hati penting ya, tazkiyatun nafs itu penting agar kita bisa presisi membedakan mana syahwati, mana imani ya, mana ilahi, mana setoni begitu kan. Maka penting tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati. Bahkan di Al-Quran itu tentang membersihkan hati itu panjang gitu ya, sumpah Allah itu panjang. Di surat As-Sams itu, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha walaili idza jala, terus begitu sampai 13 kalau tidak salah. Allah mengatakan qad aflaha man zakaha, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, hatinya begitu ya. Maka penting nih merawat itu agar kita bisa presisi memisahkan mana syahwati, mana imani ketika memilih apapun, pasangan, bisnis, partner, dakwah, itu sama gitu ya. Karena ada orang-orang yang menjalankan dakwah juga obsesi, sepakat nggak? Ada tuh, dia dakwah, ceramah tapi obses. Ya akhirnya mengalami keterpurukan begitu ya. Mohon maaf ya, Agim itu pernah bercerita ya, kan dulu dia awalnya untuk dakwah, lalu kemudian bergeser gitu ya, dari stasiun TV anak keleleran, istri keleleran katanya kan, akhirnya berubah dari Darut Tauhid jadi Darut Duit gitu. Ini kenapa? Karena ada unsur stabilitas yang tidak kokoh begitu ya, terlalu dinamis gitu ya. Nah maka penting dalam Islam itu unsur sawabit dan unsur mutaghayyirat ini ya gitu ya, termasuk tadi membersihkan hati. Bapak Ibu sekalian, ada banyak di Al-Quran itu yang menekankan pentingnya itu Allah di atas segalanya gitu ya. Di surat Al-Baqarah misalnya 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yaitu bisa hawa nafsunya, bisa Tuhan lain, dewa gitu. Kalau sekarang uang misalnya gitu ya. Syahwat, ya, di Al-Quran juga ada orang yang menjadikan syahwat sebagai Tuhannya ya. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sebagai ilahahu ya, sebagai Tuhannya. Ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya gitu ya. Terus Allah mengatakan di Al-Baqarah ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sama seperti mencintai Allah. Padahal orang beriman itu waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi mencintai yang lain sejajar dengan Allah aja udah nggak boleh gitu ya, apalagi melebihinya. Dan orang beriman itu
asyaddu hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Gitu ya, dan nanti di akhirat kemudian jadi penyesalan ya. Walau yarol ladina dzalamu, jadi orang-orang yang menempatkan cintanya salah tempat itu nanti di akhirat itu dia akan menyesal ya. Disebut zalamu. Zalam itu orang yang zolim, yang tidak beradab. Cinta kepada Allah dijadikan cinta kepada makhluk gitu ya. Izyaronal adzaba, ketika melihat azab, annal quwata lillahi jami'ah. Mereka baru sadar begitu lihat azab, nyata semua itu milik Allah. Annal quwati jami'ah. Wa anallahu syadidul adzab ya, dan Allah sangat keras siksanya. Gitu. Nah, ini masalah cinta ini hati-hati gitu ya. Bahkan ada sebuah hadis almar'u man ahaba, nanti orang dikumpulkan dengan apa yang dicintainya. Nah, itu mengerikan itu. Nah, kemudian di surat At-Taubah juga ya, Allah menekankan lebih detail lagi, qul in kana abaukum, katakanlah kalau bapak kamu, wa abnaakum ya, awanaukum wa ikhwanakum, bapakmu, saudaramu, bosmu gitu ya, dan seterusnya, ahaba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada Allah, ahaba ilaikum minallah gitu ya, itu katanya superlatif itu, lebih kamu cintai daripada Allah, fatarabasu hatta yati Allahu bi amri. Nah, ini kita sekedar membahas melewat gitu ya, bahwa cinta itu memang harus diserahkan kepada Allah agar kita bahagia. Nah, semata-mata agar kita bahagia, agar kita tidak terjebak oleh cinta fata morgana atau cinta palsu. Maka penting tadi ya, tazkiyatun nafs itu agar kita presisi bisa membedakan mana syahwati, mana imani. Ya, agar kita ketika memilih sesuatu itu unsur stabilitas dan dinamika bisa kita lakukan gitu ya. Jadi cinta tadi apa? Cinta adalah suatu kepastian akan suatu kebenaran tertinggi, gitu ya. Akan bukan sekedar rasa suka dan rasa senang. Lalu kemudian pemenuhan tindakan atas kesadaran itu, gitu. Jadi ada unsur stabilitas, yaitu memahami cinta sebagai sesuatu yang dalam. Kedua ada unsur dinamika, bagaimana merawat cinta itu, ya. Maka cinta itu perlu apa? Perlu komitmen untuk merawat dan menumbuhkan sampai akhir. Gitu ya, yang bujangan, yang jomblo-jomblo nih gitu ya, termasuk para bapak yang pengen nikah lagi, pastikan tuh mau nikah lagi karena galau syahwati atau karena memang dakwah gitu ya. Ada hal yang ingin dicapai untuk perjuangan Islam gitu ya. Misalnya menikahi anak kepala suku di Papua untuk meraih dakwah, itu nggak apa-apa tuh. Tapi kalau nikah cuman karena pengen syahwati, sebaiknya jangan gitu ya. Karena tiada syariah tanpa adab gitu kan. Itu para ulama mengatakan begitu. Gitu. Saya tidak menolak poligami, tapi kalau poligami karena syahwati, sebaiknya jangan. Bahkan istri pertama pun jangan karena syahwati. Gitu ya. Berikutnya, kalau gitu contohnya ada nggak gitu dalam Islam gitu ya, tentang cinta ilahi ini? Kok kelihatannya ideal banget gitu ya? Ya, ada contohnya ya, yaitu dua orang dan keluarganya yang sering kita baca dalam salat kita, dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir ya. Ada yang tahu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad ya, wa barik lana Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, jadi Allah terus mengulang-ulang untuk berselawat ya kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan dua nabi ini adalah nabi yang secara tegas di Al-Quran disebut dengan uswah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah ya. Nabi-nabi lain juga teladan hidupnya, tapi yang khusus untuk diteladani adalah dua nabi ini. Mari kita saksikan perjalanan hidup mereka. Ibrahim alaihissalam dan istrinya Bunda Hajar, ya kan? Dua pasangan ini luar biasa gitu ya. Kita saksikan mereka, memang Bunda Hajar istri kedua kan, karena memang tidak punya anak dengan Bunda Sarah, kita akhirnya diminta untuk menikahi Bunda Hajar. Akhirnya dapat Ismail alaihissalam. Walaupun kemudian Bunda Hajar pun hamil ya, melahirkan Nabi Ishak, tapi belakangan. Ketika sudah punya anak itu, Nabi Ismail, maka Allah memerintahkan untuk dibawa ke padang pasir, ke daerah yang tandus, gersang, dan gak ada penghuninya. Ya, kalau Allah memerintahkan untuk membawa anak istri kita ke misalnya ke Depok ya, masih banyak ATM, masih banyak gitu ya. Ini dibawanya ke sebuah daerah tandus yang gak ada penghuninya. Dan Bunda Hajar patuh pada suaminya. Dan perintah yang kedua lebih tidak masuk akal lagi. Sudah ditaruh di daerah tandus, diminta untuk ditinggal gitu ya. Ini nggak make sense gitu ya. Dan secara manusiawi juga nggak make sense gitu ya. Saya Bunda Hajar juga ada pergulatan batin ketika itu ya. Jadi ketika ditinggal dengan Ismail alaihissalam di padang tandus yang gersang itu, di Makkah begitu. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan itu ya. Nggak tega rasanya meninggalkan anak istri kan. Anak boleh kepengen itu. Ya, kalau istri aja mungkin masih, ini anak dan istri. Lalu kemudian Bunda Hajar memanggil ketika Nabi Ibrahim mulai berjalan meninggalkan, ya Abi gitu ya. Apakah Abi tega meninggalkan kami?
Ini enggak nih, ayah-ayah keren itu justru makin keren perjuangannya, makin santun pada keluarganya. Maka Rasulullah, yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Jadi kalau suami kita hebat dalam bisnis, dalam karir, di rumahnya berantakan, ya wrong direction, salah jalan dia.